Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatul isyrun. Utawi iki iku hikmah kang kaping 20. Rupane hikmah kang kaping 20 ma aradat himmatu syalikin antakifa indama kushifa laha illa wa nadathu hawatiful haqiqah alladzi tatlubu amamak wala tabarrajat zawahirul mukawwanati illa wa nadathu haqaiquha. Rupane haqaiquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Ma aradat orang arepake himmatu syalikin apa himmae sejo gatine wong kang ngamba Aisyah irin tegese kang melaku ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Orang ngarepno antakifa ing yen to leren apa himmah indama ing dalem nalikane barang kusyifa kang den buka apa malaha maring himmah fi asna isyuluki ing dalem tengah-tengahe ngambah minal ma'arifi saking pira-pira makrifat wal asrari lan pira-pira kang samar wal anwari lan pira-pira nur bi ayyara kelawan yen to ningali sapa salik annama ing setuhune barang wasala kang tumeka sapa salik ilaihi maring ma minal ma'rifati bayane saking ma'rifat wa dzauqil ahwali lan penicipe pira-pira tingkah wa munazalatil maqamat lan manggone pira-pira makom wa yamma al-ghayatu khabari annama wasala wa yamma al-ghayatul qaswa iku tujuan kang katok wan nihayatu lan tutuk fatakifu mongko leren himmatuhu apa himmai salik indahu ing dalem sandinge ma wa yata'asyakuhu lan bronto sapa salikhu ing ma wa yuhibbuhu lan demen sapa salikhu ing ma au yara utawa ningali sapa salik annama ing setuhune barang fauqahu kang tetep ing dalem sandukure ma khabare anna a'dhamu iku luwe agung minhu tenimbang saking ma wasal. Lakinnahu tetapine salik yakna'u iku puas sapa salik bidzalika kelawan mengkono-mengkono ma wasala. Wa yara lan ningali sapa salik annafihi ing setuhune iku tetep ing dalem ma wasal al kifayata apa cukup isime anna muakhar. Fala yarqa mongko ora munggah sapa salik bihimmatihi kelawan himmai tujuan utamae salik au yara utawa ningali sapa salik kusyura himmatihi ing cupete tujuan utamae salik aniroki saking munggah lima maring barang fauqahu kang tetep ing dalem sakdukure mawasal illa wanadathu angin nyelukhu ing salik hawatiful haqiqah apa pira-pira hakikat kang bangsa hatif kang bangsa swara tanpa rupa ai al-hawatifu tegese pira-pira swara kang tanpa rupa allati kang tahtifu kang nyuwara apa al-hawatif ala qalbihi ing atase atine salik
min jihatil haqiqah saking arai hakikat al ilahiyati kang bangsa kepengiranan. Wa yaqtamilu lan mengku annal makna apa setuhune makna illa nadahu lisanu halil haqiqah iku angin nyeluk ing salik lisanu halil haqiqah apa lisan hal haqiqah allati kang kusifat den buka lahu maring salik sir apa dawu sir allati kang kusifat den buka apa lisanu halil haqiqah lahu maring salik sir wa judda fi syairi la takif sir melaku sapa sira wa judda lan nemen-nemen ana sapa sira fi syairi ing dalem melaku la takif ojo mandek sapa sira wa innal ladzi mangka setuhune kang tatlubu kang nyopre sapa sira hu ing alladzi wa huwa utawi alladzi wusuluka iku tumeka sira ilal maula maring bendoro tegese Allah Subhanahu wa taala wa adamu rukuni qalbika lan ora anane condonge ati sira ila syai'in maring siwiji-wiji siwahu kang saliyane Allah fa innal ladzi tatlubuhu amamaka iku tetep ing dalem ngarep sira fala takif mongko aja mandek sapa sira indama ing dalem nalikane barang kusifa kang den buka apa malaka kedue sira jadi ki makom sing wis ape makrifat nanggone Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang suluk salikun syairun ilallah orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dan ketika sampai pada Allah Subhanahu wa taala sampai pada makom makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala itu terkadang dan selalu saja ada cobaan-cobaan di tengah perjalanan dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang salik, bagi orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dia tidak memperdulikan cobaan-cobaan, gangguan-gangguan yang menghalanginya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia sudah komitmen kalau tujuan utamanya adalah suluk ilallah. Tujuan utamanya adalah suluk ilallah, bukan yang lain. Nah, ma'aradat himmatu salikin antakifa indama kusifalaha kadang-kadang dibuka ya kan enak-enak suluk ilallah enak-enak apene wusul ilallah cobane kadang ono wae kadang dicoba wah dicoba donyane sak warat-arat ya kan tanpa dicari teko dhewe donya. Oh. Kadang dicoba kesaktian. Ngono Mas Mahbub ya kan. Wono ae cobane. Kadang dicoba iso nyawang atine wong. Oh, iso nyawang atine wong. Lah ketika itu menimpa, ketika itu dirasakan oleh orang yang ingin wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang suluknya itu benar-benar suluk. Kalau memang himmahnya itu benar-benar himmah, dia tidak memperdulikan cobaan-cobaan, rintangan-rintangan seperti itu sehingga dia ya kan berhenti untuk wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhenti untuk suluk kepada Allah yang pada akhirnya wusul ilallah. Gitu Mas Mahbub. Jadi godane kaya ngono godane kaya ngono. Kadang-kadang wis enak-enak zikir, wis enak-enak suluk ilallah, mudawamatud dzikri,
mudawamatu qiraatil aurat, mudawamah liyane. Kadang-kadang wis ape usul ana ae teko, ya kan. Musim keramat, musim khawarik ada, ya kan. Wah, kadang ngono ae. Pangeran oleh nyoba iku iso wae. Mang dicoba, kuat tagak iku dicoba. Makanya nanggone kene antakifa indama kusifalaha ma aradat himmatu salikin antakifa. Tidaklah menjadi kehendak, ya kan, orang yang jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, ya kan, berhenti ketika dia ditampakkan indama kusifalaha, ketika dia ditampakkan sesuatu, ya kan, rahasia-rahasia alam. Tapi dia tetap komitmen. Dan komitmen wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, komitmen suluk ilallah, komitmen jalan menuju Allah Subhanahu wa taala tanpa memperdulikan tantangan-tantangan dan rintangan-rintangan itu tadi. Tanpa memperdulikan itu. Dan ketika itu seorang yang syalik ilallah diingatkan ada hatif di dalam hatinya, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hatif di dalam hatinya. Yang hatif itu berupa kata-kata syir wajudda fis syairi, jalan. Dan kamu harus serius, harus bersungguh-sungguh, ya kan, berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Fa innal ladzi tatlubuhu amamak. Orang yang kamu cari itu sudah dekat, ada di depanmu. Jangan kau pedulikan godaan-godaan, ya kan? Ujian-ujian. Meskipun ujian itu secara lahiriah itu mengenakkan. Ini ada ujian mengenakkan. Ada ujian, kadang orang itu diuji dengan kekeramatan. Jadi karomah itu bisa juga bagian dari ujian bagi orang yang ingin wusul ilallah. Wah, karena sudah keramat, maka berhenti, tidak zikir lagi, sudah keramat. Wah, karena sudah keramat, maka tujuan utama suluk ilallah yang tujuannya adalah wusul ilallah itu berhenti. Karena apa? Karena dia merasakan sebuah kekeramatan. Dan tanpa disadari bahwa itu adalah ujian. Itu maksudnya begitu maksudnya. Jadi fa innal ladzi tatlubuhu ay huwa wusuluka ilal maula wa adamu rukuni qalbika ila syai'in siwahu. Apa yang kamu cari, ya kan? Apa yang kamu cari? Fa innal ladzi tatlubuhu, yang kamu cari, tujuan utamamu dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Fa innal ladzi tatlubuhu huwa wusuluka wa huwa wusuluka ilal maula. Jadi himmatus syalik, himmatus syair ilallah. Tidak ada tujuan lain orang yang zikir kepada Allah, orang yang syuluk kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya ingin bertemu dengan Allah, hanya ingin wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan-tujuan yang lain, tujuan keramat, tujuan ini, tujuan itu dan lain sebagainya, tidak ada. Apalagi tujuan ingin mencari popularitas, apalagi tujuan ingin mencari pengaruh, apalagi banyak sekali. Kadang-kadang mendapatkan ujian mempunyai jamaah yang jumlahnya jutaan. Tidak hanya dari dalam negeri, bahkan luar negeri. Akhirnya zikirnya berhenti, akhirnya suluknya berhenti. Karena suluknya berhenti, maka tujuan utama zikir orang itu tidak tercapai, yaitu wusul ilallah. Wusul ilallah, begitu. Wusul ilallah, sibuk ngurusi, ya kan, hal-hal sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan utamane yaitu wusuluka ilal maulah, sampai kepada
Allah. Wa adamu rukuni qalbika ila syai'in siwahu. Dan tidak adanya kecenderungan wa adamu rukuni qalbika, dan tidak adanya kecenderungan hati, ya kan, selain Allah Subhanahu wa taala, kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utamanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Mau punya jamaah banyak, mau dicaci maki orang banyak, tidak memperdulikan itu, karena yang dilihat hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan jamaah yang banyak, bukan keramat, bukan ini, bukan itu, tapi Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini salik yang sejati, ini salik yang sejati. Bukan karena masih salik, di tengah-tengah salik, ya kan, pengaruhnya sudah luar biasa, wibawahnya sudah luar biasa, bahkan keramatnya sudah luar biasa. Kemudian dia terlena dengan, ya kan, penampakan-penampakan yang sebenarnya itu mengganggu dirinya wusul ilallahi subhanahu wa ta'ala. Awas ini awas gitu loh. Awas. Wala tabarrajat, lan orang ngedeng tegese ojo ngedeng, ai azharat laka mahasinuha, ai dzawahirul mukawwanat. Wala tabarrajat, lan ojo ngedeng tegese orang ngedeng, ai azharat tegese nampak laka maring sira, dzawahirul mukawwanat, apa pira-pira jabane utawa tampake pira-pira alam kang den anakake, kang den ciptakake. Kata syiril khalqi, kaya den lulutakne makhluk laka maring sira. Wah, omongane diturut wong. Omongane diturut wong. Sak kecap, wah, menjadi pegangan orang banyak. Iku tashiril khalqi laka. Wa iqbalihim lan madhepe al khalqi alaika ing atase sira. Ya kan. Kabeh jamaah, kabeh makhluk, kabeh menungso madhep nang gone awake. Madhep kabeh. Terhipnotis dengan gaya bicaranya, terhipnotis dengan kalimat-kalimat zikirnya, dengan gaya zikirnya. Oh, terhipnotis dengan gaya zikirnya, dengan logat zikirnya, sehingga orang itu, ya kan, mengidolainya, sehingga orang itu menjadi idola banyak orang, menjadi idola banyak orang. Di saat itu terlena. Kata sil khalqi laka wa iqbalihim alaika wa tawsyiati fid dunya, lan den jembarake fid dunya ing dalam donya, donyane dijembarno karo pangeran. Ya kan? Wah, rumah mewah, istri banyak, katakan nih, wah, luar biasa, ya kan, luar biasa. Ya. Ini wa dhuhuri khawarikil adati, lan pertelane pira-pira perkara kang nulayani kebiasaan. Kemudian ada hal-hal yang khariqul ada, kata syiril hayawanat, kaya ngelulutake pira-pira kewan. Sampai, ya kan, sampai dicoba karo pangeran, manuk iku diceluk marek. Lho, itu kan khariqul ada iku, ya kan. Khariqul ada iku minal karomah, lho kan ngono kan. Diceluk marek. Ojo ate arek wedok, manuk diceluk marek. Arek wedok maneh tambah ngrakut iki. Wah, wis luar biasa khariqul ada. Wal masyi alal ma, jalan di atas air. Wah, punya keramat iso mlaku nek nggone ndukur banyu. Watarobuk fil hawa, lan lungguh sila ing dalem awang-awang. Lho, iso lungguh sila nduk nggone awang-awang. Waduh, ya kan, ngayang iso iki, ya kan. Jika ada remote ngayang dhewe iso, lungguh nggone awang-awang iso. Wal ittila ala asraril khalaiq, lan ningali ing atase pira-pira rahasiane pira-pira makhluk, bisa baca hati orang. Lho. Wa khawasil wujud, lan pira-pira kang khusus, ya kan, wujud. Wa taksiril qalil, ya kan, lan ngake-ake kang titik minat ta'am saking panganan sing titik iso dadi akeh, dijemuk tangane iso dadi akeh. Wah,
Wis heboh pokoke, wis khariqul ada iku heboh, ya kan. Heboh. Lah wong kapan suluk sejati? Orang itu kalau suluk yang sebenarnya, yang benar-benar dia tidak ingin mencari di dalam suluknya hanyalah wusul ilallah. Orang itu akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun cobaan-cobaan seperti itu tadi selalu menghalanginya wusul ilallah Subhanahu wa taala. Illa wa nadathu haqaiquha. Setelah ada cobaan seperti itu, dia tidak memperdulikan sama sekali. Meskipun itu ya kan secara lahiriah iku ngenakno, wong ana manuk diceluk kok teko ya kan. Nah, ana manuk diceluk teko. Sak krenteke ati seumpama kepengin sate, ana sing gawa sate. Seumpama ya kan, seumpama. Wah, semua orang ya kan. Semua orang bersimpati kepadanya, semua orang mengaguminya. Maka di sini dikatakan kata syiril qalqi laka wa iqbalihim alaika wa tausiati fid dunya. Dunya teko dhewe kono gara-gara ya kan ana wong gawa Fortuner teko dikekno. Wah, wis teko dhewe wis gak adik tuku ya kan. Belum lagi khariqul ada, khawariqul ada. Khawariqul ada iso maca atine wong, iso ngene, iso ngono, iso nglangi ning gone banyu. Wah, ya iso apa? Iso mlaku ning gone banyu. Bisa lungguh nunggone awang-awang. Itu semua adalah ujian bagi orang-orang yang ingin wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau suluknya itu dengan niat yang murni, kalau suluknya itu dengan niat benar-benar ingin wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan peringatan nanti. Allah akan mengingatkan. Bagaimana? Illa wa nadathu haqaiquha. Kecuali dia dipanggil. Kalau memang kejadian-kejadian yang menjadikan tantangan dan rintangan seseorang itu wusul kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah menghadangnya, Allah mengingatkan. Allah mengingatkan di dalam hatinya ada suara illa wa nadathu haqaiquha. Rupane apa? Innama nahnu fitnah fala takfur. Wis kejadian-kejadian sing kaya ngono iku mau rupane iso mlaku nang gone banyu, iso lungguh nang gone awang-awang, iso nyeluk semut ya, iso nyeluk wedhus diceluk mara ya kan, iso ngrungokno omongane ayam, iso ngrungokno omongane manuk ya kan, paham omongane manuk, wis luar biasa. Dilingno karo pangeran, innama nahnu fitnah ya kan? Di dalam hatinya ini terdetak ya kan kata-kata innama nahnu fitnah, kabeh ngono iku mau fitnah. Fala takfur, maka janganlah engkau percaya. Fala takfur, maka janganlah engkau percaya. Ai fala taftun, maknane fala takfur ai fala taftun, janganlah engkau terfitnah oleh rayuan-rayuan itu tadi. Innama nahnu fitnah fala takfur ay fala taftun bina ya kan. Wala takif lan ojo leren sapa sira indana wala taj'al li nafsika riqa wala taj'al li nafsika riqabana wa tahtajibu bina anillah li anna dzalika kufrun li haqqil mun'im wa syukrun ni'am bil iqbal 'alal mun'im. Ya kan? Bagaimana cara kita, karena semua itu adalah pada akhirnya semua itu kejadian-kejadian itu tadi semua itu adalah penghalang dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang dia memperdulikan semua itu, kalau memang dia terlena dengan ujian-ujian sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi, itu sama dengan kufrun li haqqil mun'im, bahwa dia mengkufuri ya kan hak zat yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal ya kan, ala kulli hal, kesimpulan daripada hikmah yang ke-20 ini bahwa orang yang suluk ilallah dan akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu terkadang banyak tantangan dan rintangan yang menghalanginya. Baik tantangan dan rintangan itu berupa karomah ya kan.
berupa karoma, berupa kehebatan, berupa pujian, berupa hal-hal yang mendebarkan, ya kan. Tapi orang yang punya komitmen, yang punya himmah, ya kan, di dalam syuluk ilallah, yang himmahnya tidak ada lagi adalah liqa ilallah, wasul ilallah, maka dia tidak memperdulikan tantangan-tantangan dan rintangan-rintangan itu tadi. Sebagaimana yang pernah terjadi, Mas Mahbub, kalau kita sedikit melihat, membaca apa yang ada di dalam kitab Al-Lujainud Dani fi Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Satu ketika Syekh Abdul Qadir itu satu ketika bainal manami wal yaqdah. Ya, bainal manami wal yaqdah itu kalau tidur pulas ya tidak, kalau melek gini ya tidak, ya kan. Ya antara tidur dan tidak tidur. Ya lihat gini, ya, antara tidur dan tidak tidur. Syekh Abdul Qadir Jailani itu di dalam tidurnya ya bainal manami wal yaqdah itu di Baghdad itu wah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu melihat dari atas, ya kan, langit sana ada sinar yang memancar luar biasa, sinar yang memancar luar biasa, wah, wadang, ya kan, memancar sinar. Wah, akhirnya sinar yang memancar ini mengumpul jadi satu, menggumpal seperti bundarnya matahari begitu, dan menatap Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, menatap. Setelah itu turun sinar itu tadi, turun menatap Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian naik lagi sinar itu, naik lagi, terang lagi sebagainya. Pada akhirnya sinar tadi itu menjelma sosok, ya kan, sosok seseorang yang gagah, pakai jubah wangi, wah luar biasa. Wah, orang tadi mengatakan apa? Ana rabbuka laqad abaghtu lakal muharramat. Aku iki pangeranmu. Aku iki pangeranmu. Laqad abaghtu lakal muharramat. Wis tak olehno kanggomu apa wae sing gak oleh kanggomu oleh. Wong aku iki pangeranmu. Oh, aku iki pangeranmu. Ana rabbuka laqad abaghtu lakal muharramat. Karena Syekh Abdul Qadir tidak itu tujuannya, tidak dihalalkannya sesuatu yang diharamkan. Nah, sesuatu yang diharamkan kok dihalalkan, terus ngaku-ngaku pangeran, ana rabbuka laqad abaghtu lakal muharramat. Dia dijawab karo Syekh Abdul Qadir, fa alimtu anna Allah taala la ya'muru bil fahsya. Yang saya sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak, ya kan, perintah kepada hambanya untuk melakukan sesuatu yang mungkar. Sesuatu yang mungkar. Kalau haram ya haram, tidak haram menjadi halal. Gara-gara saya wali, begitu. Gara-gara saya wali maka yang haram menjadi halal. Ora. Kata Syekh Abdul Qadir, fa'alimtu anna Allah ta'ala la ya'muru bil fahsya, la ya'muru bil fahsya. Ya, itu sekilas contoh bagaimana, ya kan, Allah Subhanahu wa taala menguji kewalian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, menguji, ya kan, himmatus syuluk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an yang pada akhirnya wusul ilallahi subhanahu wa ta'ala. Jadi ala kulli hal, ketika kita zikir, ketika kita syuluk, ya kan, syuluk salaka tariqan, syuluk ilallah, tidak ada tujuan apapun kecuali hanya ingin sampai kepada Allah. Meskipun banyak ujian-ujian, baik ujian itu ngenakno apa ujian iku ora ngenak. Ujian iku ana sing ngenakno secara duniawiyah lan ana sing ora ngenak.
Lah wong sugih ku ya ujian kok. Wong sugih ku ujian. Melarat ya ujian, sugih ya ujian. Melarat ya ujian, sugih ya ujian. Ujian kanggone kawula kelawan sugihne apa ndadekno lali nanggone pangeran. Kelawan melarate apa ndadekno lali nanggone pangeran. Maka segala sesuatu yang menjadikan dirinya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ujian. Karena tujuan hidup itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu yang menghalangi seseorang untuk beribadah, bertakarrub, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat itu adalah ujian. Baik itu berbentuk kekayaan, baik itu berbentuk kemiskinan, baik itu jabatan, baik itu apapun. Ya kan, jabatan pun kalau memang menghalangi dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menghalangi dia ta'abbud ila Allah Subhanahu wa taala, itu juga ujian. Saya pikir itu Mas Mahbub ya kan yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Ustaz. Pada dasarnya kita dalam melaksanakan sebuah ibadah pastinya tidak terlepas dari sebuah cobaan-cobaan. Jelas. Dan ini pada syarah hikam yang kita bahas pada pagi hari ini ketika tingkatan kita sudah tinggi. Tingkatan tinggi. Tingkatan rendah pun tidak lepas dari ujian. Tingkatan rendah pun tidak lepas dari ujian. Katakan tingkatan seperti saya, Mas Mahbub, itu ujiannya, kadang-kadang ujiannya enak-enak zikir dipanggil istri. Loh, enak-enak zikir dipanggil anak. Enak-enak zikir diceluk bojo, dijak belonjo. Saiki penting diceluk bojo apa diceluk pangeran? Ayo. Saiki dhisikno panggilan bojo apa dhisikno panggilane pangeran? Kadang-kadang wong dhisikno panggilane bojo, lah kapan kok ora didhisikno dalu-dalu ora diwawu payah iki ya kan. Lah pertanyaan saya ya kan, susah gak diwawu bojo apa susah gak diwawu pangeran? Ayo, susah gak diwawu bojo apa susah gak diwawu pangeran? Wah, kapan di polling ngono kira-kira sing jawab 90% susah gak diwawu bojo kira-kira ya kan. Susah gak diwawu bojo. Gak disapa bojo rong wengi ya susah. Lah kapan gak disapa pangeran pirang-pirang wengi ora susah. Berarti sudah menyimpang dari tujuan hidup. Ta'abbud ila Allah bukan ta'abbud ila zaujah. Ya kan? Jadi mengabdi kepada Allah bukan mengabdi kepada istri. Loh, itu loh, bukan mengabdi kepada istri. Ya ini Mas. Maka Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah takut kalau hidupnya itu mengurangi ta'abbudnya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia tidak kawin, sampai akhir hayatnya tidak kawin. Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah takut ya kan kehambaannya kepada Allah, ta'abbudnya kepada Allah terganggu dengan urusan-urusan yang bersifat ya kan duniawiyah, baik itu dengan suami atau dengan anak dan dengan yang lain. Baik, dalam hal godaan-godaan dalam beribadah ini Ustaz, tentunya mungkin ada mulai dari level terendah sampai level tertinggi. Semakin orang tinggi makomnya, maka semakin rumit godaannya. Seperti itu tadi, karomat itu adalah bagian dari godaan orang yang syuluk kepada Allah, yang ingin wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Pengaruh itu juga godaan. Pengaruh ketika orang sudah ingin wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ya akan memberikan kepada orang itu pengaruh yang luar biasa. Semua orang ya kan, semua orang terpakau dengan gaya zikirnya, dengan majelisnya dan lain sebagainya. Pada akhirnya dia terlena dengan himmahnya. Ya, dia terlena dengan himmahnya, dia memperdulikan pengaruh, dia memperdulikan jamaah, melupakan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi himmatul dzikri, yang menjadi himmatus syuluk, yang menjadi tujuan utama seseorang ya kan berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, karena sudah terlena dengan godaan-godaan sebagaimana tadi yang sudah disebutkan.
Sudah jelas ini Mas Mahbub kira-kira. Sangat jelas sekali Ustaz. Iya, iya. Sehingga perlu kiranya kita menata hati agar tidak mudah terpengaruh dengan godaan kanan kiri. Iya. Yang memang godaannya sangat halus. Halus sekali, semakin tinggi derajat seseorang, semakin halus godaan-godaan orang itu. Dan semakin rumit untuk menghadapinya godaan itu, semakin rumit sekali. Kita sekelas manusia biasa. Ya, kalau sekelas manusia seperti saya, Mas Mahbub, godaannya kecil, paling godaan istri, godaan anak, godaan ya apalah kecil lah ya kan. Kalau godaan pekerjaan ya kan, kecil. Tapi kalau sudah godaan yang berbentuk karoma, godaan yang berbentuk harta yang melimpah ruah, godaan yang berbentuk pengaruh yang luar biasa, itu apa enggak rumit kira-kira? Sangat rumit. Sangat rumit. Sekelas Syekh Abdul Qadir yang digoda, yang dihalalkan segala yang dilarang. Dan banyak cerita. Dan itu setan itu sudah berhasil menggoda para wali selain Syekh Abdul Qadir. Tergelincir itu sudah banyak yang digelincirkan oleh setan para wali ya pada saat itu. Dia para wali, saya beribu-ribu wali sudah saya gelincirkan dengan godaan seperti ini. Tapi saya menggoda engkau, saya tidak berhasil. Setannya kapok Ustaz. Luar biasa. Coba itu ya kan. Ana rabbuka laqad abaghtu lakal muharramat, dijawab dengan tegas karo Syekh Abdul Qadir, fa'alimtu anna Allah taala la ya'muru bil fahsya. Lah kula ya wedi. Engko dalu-dalu Syekh Mas Mahbub parane wong coban ya kan. Mendo-mendo ya kan. Kiai. Wis kontak oleh noh kabeh-kabeh. Oh. Loh, kabeh-kabeh itu kan ya sudah tidak memperdulikan halal haram ya kan. Lah maka sekelas Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an ketika menghadapi berbagai macam rintangan di dalam suluk ilallah, dia masih ya kan konsisten terhadap aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga banyak kisah waliullah yang terbuka mata hatinya. Iya. Jadi setiap melihat orang gitu tampilannya beda-beda sesuai. Dan itu adalah bagian dari ujian. Bagian dari ujian. Maka orang dikasih ya kan, dikasih keistimewaan oleh Allah, katakan bisa kasaf. Ya kan? Bisa kasaf. Ngasaf Mas Mahbub katakan. Itu ujian. Karena bukan itu tujuan zikir. Tujuan zikir bukan tujuan zikir kamu kepada Allah. Tujuan suluk kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar kamu bisa kasaf gitu, tidak itu. Tujuan utamanya adalah wusul ilallah Subhanahu wa taala. Baik, menarik sekali bahwa kita tidak lantas berbangga ketika kita kita rajin zikir siang malam, kemudian tiba-tiba kita bisa jalan di atas air tanpa tenggelam gitu saja. Iya, sebenarnya itu adalah bagian dari ujian. Kalau kita tidak bisa memanajemennya, kita sombong barangkali. Tergelincir, jadi tujuan utamanya tidak tercapai. Apa tujuan utama? Wusul ilallah. Tujuan utama wusul ilallah. Di sini sudah dikatakan tujuan utama adalah wusul ilallah. Maka dari itu Ustaz, kita tidak lantas langsung bangga ketika tiba-tiba melihat orang bisa seperti itu kan. Oh iya, gitu. Biasa saja ya kan. Kita melihat orang bisa ngasah, kita bisa melihat orang bisa jalan di lautan, bisa jalan di atas air, kita melihat orang bisa, atau ada cerita, kadang-kadang lihat saja enggak cerita sudah kagum. Oh jangan. Sebenarnya biasa saja. Beliau itu sedang diuji katakan. Oh diuji, mereka itu sudah diuji. Sedang diuji, dan kita selaku hamba yang biasa yang tidak sampai makom itu ya kita okelah. Iya. Kita minimal tahu batas-batas sampai mana. Kalau kita menuju kepada Allah dengan zikir, maka itulah yang harus kita konsistenkan, tidak berbelok ke kanan ke kiri. Jelas. Baik, menarik sekali Ustaz. Kalau saja hikam di syarah hikam yang ke-20 ini tentunya untuk mewanti-wanti kita ya. Mengingatkan kepada kita semua juga, baik dari tingkatan ya kan salik yang paling rendah sampai tingkatan salik yang paling tinggi yang mendekati wasil ilallah. Baik, ini dari
sejak awal kita live, kita sapa dulu yang sudah bergabung. Ada yang selalu istiqomah dalam kajian kita, ada Aris Puji Purwatiningsi. Alhamdulillah, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Mas Aris ya kan. Dan seluruh pendengar yang banyak sekali tidak dikenal, anonimus gitu, yang sudah bergabung di My MBS FM di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita tutup kajian ini, Ustadz, sudah 40 sekian menit kita berlangsung dalam kajian ini. Ada kata penutup terakhir sebelum kita tutup kajian kali ini. Kami persilakan, Ustadz. Terima kasih ya para pendengar jamaah, baik yang ada di studio atau yang di luar studio. Kita ya kan, khususnya kita ya kan, baik al-fakir atau para pendengar ya kan, harus memusatkan, harus istiqomah, konsisten ya kan, dengan tujuan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita diciptakan oleh Allah tidak ada maksud kecuali ibadah. Dan kita harus konsisten ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus konsisten. Dan kita tidak terlalu terpukau, tidak terlalu terlena dengan kejadian-kejadian alam ini sehingga kita terlalu membanggakan orang lain, terlalu memuji orang lain, dan terlalu takjub kepada orang lain, sehingga kita ya kan, melupakan ketakjuban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang perlu untuk ditakjubi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu ya kan, closing ya kan, statement yang bisa saya sampaikan. Baik Ustadz, mewakili segenap kru yang bertugas di 107,7 MBS FM, saya Mahbub Junaidi mohon undur diri dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan untuk doa penutup kami serahkan pada Ustadz Falyatafadhal. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup jalsa kita pada pagi hari ini dengan membaca surat Al-Asyri dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.